Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Aldi dari kelas Manajemen F angkatan 23. Nah, di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Moneter dan Perbankan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan pertemuan pertama, role lingkup moneter dan perbankan. Nah, di mana moneter dan perbankan, tujuan utama kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara sistem pembayaran serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, terus selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu sistem moneter di Indonesia. Tiga pilar utama, yaitu yang pertama, otoritas moneter atau Bank Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sumber tercapainya uang yang beredar. Yang kedua, melakukan penawaran uang kartal yang dibutuhkan lembaga keuangan. Terus yang kedua, lembaga keuangan atau bank dan non-bank. Nah, di mana menawarkan dan menyalurkan dana ke masyarakat dan produsen. Nah, selanjutnya yang ketiga, masyarakat atau rumah tangga produsen, yaitu pihak yang membutuhkan dana. Nah, selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, pertemuan kedua, tingkat bunga sebagai harga uang. Konsep tingkat bunga sebagai harga uang. Tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini didasarkan pada prinsip time value of money atau nilai waktu uang yang menyatakan bahwa uang yang tersedia saat ini lebih berharga daripada uang yang sama di masa depan karena potensi penghasilannya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Ya, yaitu yang pertama, kebijakan moneter bank sentral, terus yang kedua inflasi, yang ketiga resiko kredit, yang keempat kondisi ekonomi, terus yang kelima kebijakan fiskal pemerintah. Nah, selanjutnya materi pertemuan ketiga, peran bank dalam pasar uang. Nah, menurut Lutfi 2018, pasar uang dalam bahasa Inggris disebut money market, yang memiliki arti pertemuan antara pemerintah dan penawar dalam jangka waktu yang pendek. Nah, pasar uang adalah sebuah tempat yang menyediakan pinjaman baik dan jangka waktu yang pendek ataupun kurang dari 1 bulan. Nah, jenis-jenis pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan salah satu jenis reksadana yang berfokus pada berbagai produk pasar uang dengan jatuh berat kurang dari satuan. Terus yang kedua, money showcase account adalah salah satu jenis rekening tabungan di mana periode pertempuran dananya bervariasi antara mulai dari 1 hingga 1 tahun. Terus yang ketiga, surat berharga komersial, sering disebut juga sebagai komersial paper, digunakan untuk membeli dan menjual pinjaman tanpa jaminan. Terus yang keempat, Ekuador adalah deposito yang disimpan dalam bentuk mata uang dolar dan disimpan di bank selain Bank Amerika Serikat. Terus yang kelima, Banker Acceptance BA merupakan salah satu pinjaman jangka pendek yang banyak digunakan pada perdagangan asing. Nah, selanjutnya materi pertemuan 4, penawaran uang. Nah, penawaran uang atau money supply adalah jumlah uang yang beredar. Mata uang adalah peredaran adalah mata uang yang telah dikeluarkan oleh bank sentral. Uang beredar menurut pengertian yang luas ini digunakan juga ekuiditas atau M2, sedangkan pengertian yang sempit dari uang beredar disingkat M1 atau Sukirno 2002-207. Nah, selanjutnya pertemuan kelima, masalah dalam kebijakan moneter. Kebijakan moneter memegang peran sentral dalam mencapai stabilitas ekonomi. Namun pelaksanaannya dihadapkan pada tantangan seperti ketidakpastian ekonomi, harapan rasional masyarakat, keterbatasan transmisi kebijakan, dan konflik antar tujuan kebijakan moneter dan independensi bank sentral. Untuk mengatasi hal ini
diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi serta kebijakan yang transparan dan konsisten untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, selanjutnya pertemuan ke-6, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini bisa terjadi karena meningkatnya pemerintah, naiknya biaya produksi atau ekspektasi masyarakat terhadap harga di masa depan. Jika tidak dikendalikan, inflasi bisa mengurangi daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang tepat agar inflasi tetap terkendali dan ekonomi bisa berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya pertemuan ke-7, standar moneter internasional. Standar moneter internasional merupakan sistem yang mengatur nilai uang dan hubungan moneter antar negara dengan tujuan memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Standar moneter internasional memiliki dua jenis, yaitu yang standar barang dan standar kepercayaan. Standar moneter internasional memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi global. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Terima kasih.